produknya dulu dimasukkan ke dalam jurnal. Oke, karena semuanya sudah saya jelaskan, saat ini untuk main eventnya saya akan melakukan live demo untuk Mockapos. Sebentar, saya mau persiapan dulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mau mencoba melakukan demo untuk integrasi antara journal.id dan Mockapos. Ini banyak sekali diminta dari partner-partner kita maupun dari klien kita. Oke, nah sebelum kita melakukan integrasi, pertama ada beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu dari sisi jurnalnya. Pertama, kita harus mempersiapkan daftar akun untuk akun-akun terutama yaitu payment, misalnya ada dari GoPay dan edisi yang akan kita pakai, karena biasanya payment itu ditampung dulu di akun mereka lalu nanti baru ditransfer ke rekening bank kita. Yang kedua yang akan kita perhatikan adalah akun penjualan. Nah, ini opsional kalau memang penjualannya mau dipisah, contohnya penjualan makanan dan minuman dan sebagainya. Yang ketiga adalah untuk akun pajaknya, biasanya yaitu untuk di restoran PB1 dan juga akun khusus untuk service and charge. Kalau sudah, kita selanjutnya akan mempersiapkan tagging. Nah, tagging ini juga opsional seandainya kalau kita mempunyai banyak cabang, kita mau tagging per penjualan, maka kita harus buat dulu taggingnya di sini. Seperti ini, karena kita nanti perusahaan itu namanya Condet, restoran Condet, kita sudah membuat tagging bernama Condet. Oke. Yang terakhir, untuk dari sisi mokanya, kita harus mempersiapkan bahwa mokanya itu sudah tersetting. Mulai dari pajaknya, produknya dan harganya, dan juga service charge-nya. Itu harus sudah siap semua. Kalau sudah, kita akan mulai untuk integrasinya. Untuk step pertama, kita ke menu add-ons di sini. Oke, kita kunjungi dulu App Store-nya. Kita ketik saja Mockapos. Ya, di sini udah ada. Langsung kita install. Oke, kita install dan langsung izinkan saja. Oke, ketika sudah terinstall, kita langsung buka. Nah, sebelum kita menambah pengaturan baru ini, ketika kita klik ini, kita akan disuruh untuk login ke dalam Mockanya. Pastikan Anda sudah punya akun login tertinggi, yaitu masternya, karena hanya bisa login itu untuk akun master saja. Kalau tidak, nanti dia akan muncul error. Oke, kita coba tambah pengaturan baru. Kita masukkan integration@mockapos.com dan passwordnya. Oke. Ya. Ketika sudah masuk, kita pilih dulu. Kalau punya berbagai toko, kita pilih. Nah, kita ini Condet Food Corporation. Oke, kita mulai. Kalau sudah masuk sini, saatnya kita mulai settingnya. Oke, untuk nama pengaturan ini boleh diedit lagi, cuman untuk saya biarkan aja seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tanggal awal ini. Nah, tanggal awal ini untuk kita pilih transaksi. Kalau sudah ada transaksi di Mokka itu, kita mau tarik datanya dari kapan. Nah, sayangnya tanggal ini itu dibatasi, jadi tidak bisa lewat dari sebulan. Oke, jadi pastikan aja saya pilih untuk tanggal hari ini aja. Oke, nanti ini juga untuk pelanggan. Nah, pelanggannya nanti akan namanya seperti apa, ini boleh diedit, saya pilih tetap ini. Kita masukkan tagging yang sudah kita pilih tadi. Oke, selalu gudang, seandainya ada produk yang dimonitor. Cuman kalau untuk restoran jarang sekali, makanya gudangnya tetap saya pilih unassign aja. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Oke, kita pengaturan kedua. Nah,
Yang pertama ini apa sih maksudnya monitor persediaan barang? Jadi di dalam Moka itu kan ada barang yang bisa dimonitor juga. Nah, kalau produk yang dimonitor di dalam Moka itu mau dicatat sebagai produk yang dimonitor juga dalam jurnal, maka ini harus diaktifkan. Tapi karena produk kita semua yang di sini itu tidak dimonitor, maka ini tidak perlu dinyalakan. Lalu yang kedua, sinkronisasi harian. Nah, sinkronisasi di Moka itu bisa dua cara, bisa otomatis ini harian atau kita manual pencet sync sendiri. Nah, kita coba aktifkan, nanti kita pilih waktunya. Contoh misalnya pada saat toko tutup jam 10 mungkin kita buat. Oke, kalau sudah kita set. Oke, nanti kelihatan. Selanjutnya untuk nama produk. Karena produknya itu nanti dari Moka akan ditembak ke dalam jurnal, dia harus memiliki awalan atau akhiran. Nah, kayak ini awalannya itu Condet Food Corp. Bisa juga untuk akhirannya. Nah, untuk ini saya pilih awalan saja. Terakhir pilihannya itu adalah sinkronisasi transaksi dengan nama produk. Nah, untuk ini kalau misalnya ada transaksi di Moka yang produknya itu sudah dihapus di dalam Moka, itu nanti transaksinya bisa tertembak ke dalam jurnal. Nah, karena kita tidak ada ini kita tidak perlu aktifkan. Kalau sudah, kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjut lagi untuk ke pemetaan akun. Nah, karena akunnya sudah kita siapkan, untuk akun penjualan kita pilih revenue saja. Akun pembelian COGS walaupun tidak ada, mungkin nanti jadi dipakai. Nah, ini untuk pajak kita sudah siapkan hutang PB1. Service dan charge-nya juga karena ini demo, saya arahkan juga ke hutang PB1. Oke. Mungkin perlu dijelaskan untuk akun penjualan ini berarti nanti pada saat terjual secara otomatis jurnalnya itu akan mengarah kemana, sama juga dengan pajaknya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini yang penting juga yaitu metode pembayarannya. Nah, kayak tadi ada berbagai macam metode pembayaran di dalam Mokapos. Misalnya ini banyak banget, cuman kita berfokus pada daftar akun yang tadi sudah kita buat, yaitu GoPay. Kita pilih GoPay sama EDC untuk BCA. Nah, ini ada BCA, EDC BCA. Oke. Nah, sebenarnya ini masih banyak sekali, cuman untuk demo, untuk mempersingkat waktu, kita hanya pilih dua. Nanti tiap-tiap ini harus kita mappingkan ke akunnya masing-masing biar paymentnya itu rapi. Oke. Ini semua sudah tersedia, cash, mungkin kalau debit atau kredit, kita langsung ke Bank BCA juga. Oke, kalau sudah kita langsung buat koneksi saja, maka integrasi proses pertama itu sudah kelar mengenai data master. Oke, setelah sudah terbentuk ini integrasinya, kita akan coba sync untuk master datanya. Tinggal klik aja di tombol ini, sinkronisasi data master. Oke, kita klik sinkron sekarang. Nah, ini akan diproses, kemungkinan sinkronisasinya itu 5-10 menit. Oke, setelah sudah selesai nanti ada tombol terlihat seperti ini, data master, sinkronisasi sukses terakhirnya dan sinkronisasi terakhirnya itu tanggal berapa. Dan kalau sudah ada tanda centang seperti ini berarti sudah masuk semua datanya, tapi hanya data master saja. Nah, kita bisa cek data master itu berarti termasuk produk, maka produk di sini sudah muncul seharusnya. Ya, betul, kita sudah ada. Ini produknya untuk bakso dan es campur, dan juga ada beberapa lagi ya. Oke, berarti kita cek produknya ini sudah jadi, dan juga kalau kita lihat di sini harusnya ada juga pajaknya sudah masuk.
Ya, sudah masuk. Ini ada service and charge sama PB1. Oke, kalau sudah, kita lanjut untuk kita bikin bagaimana sinkronisasi transaksi. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu simulasi kita bikin transaksi di dalam Mockapos-nya. Oke, setelah tadi data master sudah tersinkronisasi, kita akan coba dulu bikin transaksi di Mocha sebelum kita mensingkan transaksi ke jurnal. Kita akan coba bikin 2 transaksi. Pertama kita pilih bakso. Oke, kita charge. Ini di skip saja. Kita pilih paymentnya itu 22. Kita contoh pakai edisi BCA. Kita charge. Oke, satu lagi kita bikin es campur. Charge lagi. Edisi BCA. Oke, nah harusnya udah ada 2 transaksi di tanggal 11 September ini. Sekarang kita coba pindah ke jurnal lagi untuk coba sinkronisasi. Oke, kita sudah ada kembali ke add-ons di journal.id. Nah, kita akan coba sync transaksi, tinggal klik ini saja, tombol yang ini, sinkronisasi transaksi. Kita klik, kita sinkron sekarang. Oke, harusnya ini diproses sama 5-10 menit, ditunggu saja sampai selesai. Oke, karena ini sudah terlihat transaksinya itu sudah benar semua ya. Nah, maka kita lihat di menu penjualan harusnya sudah ada 2 transaksi yang muncul. Ya, sudah benar. Yang pertama itu bakso, yang kedua es campur, dan sudah di paid juga via edisi. Dan kita bisa lihat salah satu contoh untuk transaksinya, journal entry-nya itu harusnya ke ini akun receivable, udah benar, revenue, ada hutang PB1-nya. Setelah itu kalau kita lihat payment-nya harusnya sudah ke edisi. Ya. Oke. Oke, untuk step terakhir yang biasa akan dilakukan untuk pengguna jurnal kalau integrasi dengan Mocha adalah mencatat penerimaan uang yang sebenarnya. Jadi biasanya kalau contohnya tadi ada transaksi 2 ini, paymentnya itu ke edisi, sebenarnya tidak langsung biasanya kita terima ke akun bank kita. Makanya kita catat dulu ke akun penampung namanya edisi BCA. Nah, gimana caranya kita mencatat pada saat uang edisi tersebut yang ada di edisi ditransfer oleh pihak BCA ke rekening bank kita. Nah, biasanya kita akan beralih menggunakan bank rekonsiliasi. Contoh di sini, ini kan ada 2 transaksi terpaid, berarti akumulasinya adalah 38.500. Di mana di hari yang sama, tanggal 11 itu, kalau kita cek di akun bank BCA, di rekonsiliasi itu sudah ada rekening koran bahwa kita sudah menerima uang 38.500 langsung transferan dari edisi BCA. Nah, untuk kita membuat transaksinya, bahwa kita harus bikin transaksi memindahkan uang yang ada di edisi BCA pindah ke bank kita. Kita tinggal klik saja cari dan cocokkan. Oke, nah karena belum ada transaksinya, kita buat transaksi baru. Kita pilih yang terima, karena kita terima uang. Kita pilih dari edisi BCA. Mungkin kita tulis deskripsinya, samakan saja from edisi BCA. Oke, tanggalnya sama, 11 September. Kita simpan. Oke,
langsung kita save and reconcile. Oke, kalau sudah, maka transaksi jurnal pun sudah terbentuk. Ada bank deposit sebesar 38.500 dan langsung terrekonsiliasi. Kita lihat berarti edisinya ada di kredit, bank BCA-nya ada di debit. Oke, berarti itu untuk integrasi ini sudah selesai dari siklus pertama. Integrasi, ada transaksi di muka, data master, terus sync untuk transaksi, sampai bagaimana cara kita memindahkan dan mengidentifikasi payment dari POS Mokapos. Oke, thank you semuanya untuk perhatiannya. Terima kasih. Baik, masih lanjut, Timothy? Ya, udah tinggal saatnya itu. Kalau ada pertanyaan. Oke, kita masuk ke sesi Q&A ya, Bapak dan Ibu partner yang ingin bertanya bisa langsung mengetik di kolom Q&A. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita langsung coba jawab aja ya. Pertama dari Ibu Desi. Ibu Desi Agustina, apakah untuk tagging per cabang sudah bisa dibuat default-nya dari awal? Jadi semua record sales, payment, COGS sudah ada tagging-nya. Pak Timothy, mohon dijawab. Oke, sesuai tadi, jadi memang kita pertama, karena kita itu melakukan integrasi itu tiap toko, Bu. Jadi pertama di jurnal itu, kalau misalnya kita punya 2 toko, kita di jurnal itu bikin dulu taggingnya untuk 2 toko tersebut, lalu nanti pada saat kita integrasi pertama, nanti kan sesuai tadi ada pilihan untuk isi tagging. Nah, di situ isi taggingnya. Nah, nanti integrasi untuk toko kedua, kita isi lagi taggingnya. Jadi nanti untuk semua transaksi yang ditembak ke dalam jurnal itu udah tertagging per cabangnya. Jawab ya, Bu Desi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada Pak Putu. Selamat sore, mohon izin bertanya, bagaimana cara integrasi jurnal X muka jika klien duluan pakai jurnal dan punya beberapa cabang pakai Moka, di mana nama produk dan di mana nama produk akan seperti barang A strip cabang 1, lalu barang A strip cabang 2. Apakah bisa supaya track produk di jurnal lebih simpel? Oke, kalau dia udah pakai jurnal duluan, berarti kan pasti dia udah ada produknya dulu nih di jurnal. Padahal sebenarnya kalau idealnya jurnal itu produk di jurnal itu harus hasil tembakan dari Moka. Nah, kalau memang sudah ada transaksinya, mungkin pertama kalau dari Moka itu integrasi memang otomatis harus menggunakan produk yang ditembak dari Moka. Oke, jadi mungkin untuk produk-produk yang lamanya itu bisa di archive. Jadi untuk transaksi selanjutnya itu bisa menggunakan produk yang tembakan dari Moka biar lebih rapi. Paling seperti itu aja. Semoga cukup jelas ya Pak Putu untuk jawabannya. Lalu kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Pak Agustinus. Ya. Satu jurnal bisa terhubung dengan berapa POS? Apakah ada charge untuk jumlah additional user? Oke. Sejauh ini sih terakhir saya tanya ke tag bagian integrasi itu tidak ada batasnya ya. Cuman ya mungkin kalau semakin banyak, misalnya udah sampai ratusan toko, mungkin bisa berat juga di jurnalnya. Tapi setahu saya sih tidak ada batasannya. Jadi bisa sebanyak mungkin. Dan untuk apakah tiap tambah cabang itu ada additional fee-nya itu nanti kita akan bahas di akhir ya Pak ya. Oke. Ini nanti ada informasi ya untuk promosi Moka juga. Ini akan ada sesi kedua. Oke, selanjutnya dari Mas Aldi di Bandung. Halo, selamat sore semuanya. Saya mau nanya mengenai komisi GoFood. Apabila ada potongan GoFood seperti layaknya PP1, bagaimana cara settingnya? Terima kasih. Boleh dibantu jawab, Terima kasih.
Oke, ini maksudnya sorry tadi ada komisi, berarti dia memotong nilai invoice-nya, apa betul? Oh, pertanyaannya kurang lengkap ya. Iya, coba mungkin boleh diulang lagi biar saya jawab dulu. Oke, saya mau nanya mengenai komisi GoFood. Apabila ada potongan GoFood seperti layaknya PB1, bagaimana cara settingnya? Oke, layaknya PB1 ya tadi bilangnya. Iya, seperti PB1. Oke, nah tergantung nih PB1-nya itu ada di Moka-nya juga tercharge nggak langsung, atau enggak di Moka itu cuman nilai info saja tanpa PB1. Karena kalau ada PB1, seperti yang saya jelaskan tadi, PB1-nya itu bisa termapping ke jurnal. Jadi invoice yang ditembak ke dalam jurnal itu udah ibaratnya net, udah termasuk PB1-nya. Jadi tergantung map setup di Moka awalnya dulu, Pak. Oke. Nah, lanjut. Mungkin saya bantu menjawab tadi pertanyaan itu ya, ada sedikit tambahan aja. Untuk komisi GoFood itu dilakukan terpisah dari Moka Pos. Jadi kalau misalnya komisi GoFood itu kan biasanya akan dikirimkan reportnya bukan dari Moka Pos tapi dari GoFood-nya. Nah saat menerima laporan dari GoFood itulah baru melakukan namanya pencatatan komisi atas beban GoFood tersebut gitu. Kalau PB1 di Moka itu udah langsung kita bisa mapping. Jadi bila di awal tadi waktu Timothy sudah lakukan demo integrasi, di awal itu kita udah bisa menentukan apakah transaksi tersebut dikenakan pajak apa tidak. Nah, saat kita memilih transaksi tersebut dikenakan pajak, maka di jurnal akan langsung mengakui PB1-nya bila itu adalah pajak PB1. Jadi pajaknya pun bisa dipilih apakah itu PPN, apakah PB1, tergantung dari jenis usahanya ya. Kalau retail non F&B mungkin PPN, tapi F&B dia kenanya di PB1. Demikian sih. Oke, terima kasih Coach Chandra untuk tambahan jawabannya. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Yulis ya. Nah, apakah stok di Muka bisa diintegrasikan secara nilai stok ke jurnal? Oke, berarti kan asumsi saya di Moka-nya itu juga menggunakan paket Moka yang ada inventory-nya ya Bu ya. Nah, kalau biasanya kalau sudah integrasi, kita lebih saranin itu inventory-nya itu di dalam jurnal aja. Jadi biar di Moka-nya itu hanya sebagai mesin kasir aja untuk nembak penjualan saja. Untuk produk terus quantity itu bisa di jurnal. Kenapa? Karena yang tertembak dari Moka itu kan hanya penjualan. Jadi seandainya kalau kita ngisi stoknya itu di Moka, kita sama aja harus ngisi stok lagi di jurnal. Karena ngisi stok itu kan bukan termasuk dari penjualan. Makanya lebih baik stok itu atau inventory itu di jurnal aja dilakukan ya. Untuk stok opnam, untuk pembelian itu dari jurnal aja. Gitu. Pak Yulis lagi di sini, bagaimana cara mengetahui nilai stok per masing-masing cabang di Moka secara nilai barang? Oke, kalau itu sebenarnya bisa menggunakan gudang. Kalau memang mau lihat inventory per cabang, kayak tadi kan kita ada sempat pilihan untuk toko ini mau masuk ke dalam stoknya itu mau masuk ke dalam gudang mana. Nah, kalau sudah dipilih, jadi pertama tentunya harus bikin dulu gudangnya di dalam jurnal ya Pak ya. Setelah itu nanti bisa dipilih pada saat setup master data tadi. Jadi nanti pada saat pastikan juga pada saat kita mengisi stok di jurnal itu ngisinya sesuai dengan cabangnya, gudangnya masing-masing. Jadi nanti pada saat penjualan dia akan mengurangi sesuai dengan mappingnya gudangnya tersebut. Oke. Ya. Untuk Bapak dan Ibu yang mau langsung bertanya bisa langsung raise hand aja, nanti kita bisa untuk juga supaya lebih jelas ya pertanyaan. Boleh jawab lagi. Ya, saya bantu jawab. Di sini ada satu pertanyaan dari Pak Beni melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Maaf Pak, semoga setiap cabang selalu nama barangnya A cabang 1, sehingga tidak dikenali di jurnal. Jurnal hanya nama barang A. Ya, ini sama seperti yang Timothy sudah jelaskan atau demo bahwa produk dari Moka yang dimasukin ke jurnal itu pasti ada yang namanya prefix dan suffix. Gitu.
Jadi either ada prefix dan suffix. Nah, pertanyaannya bagaimana bila jurnal user itu menggunakan jurnal dulu baru menggunakan Mocha? Artinya produk tersebut kan harus diubah ya, diganti yang dari tidak punya prefix harus menjadi punya prefix dan suffix misalnya atau suffix gitu. Nah, proses ini dilakukan dengan cara nggak apa-apa, database awalnya tetap di-setup dari Mocha. Jadi kita bisa melakukan registrasi database di Mocha, setiap outlet misalnya ada 2 outlet, cabang A dan cabang B, semuanya dimasukin, kemudian data itu ditarik ke dalam jurnal. Nah, lalu database existing yang ada di dalam jurnal itu bisa di-archive atau kita sembunyikan. Nah, nanti database yang dari Mocha itu kan tidak perlu tidak perlu monitoring inventory, tapi dijadikan produk bundle dengan komposisi produk sebelumnya, produk asli yang dari database jurnal, sehingga penjualan dari manapun akan memakan produk database dari jurnal. Misalnya mau dari cabang A, even though yang terjual adalah barang A, cabang A, gitu, nama itemnya ya, barang A, cabang A, yang berkurang adalah database dengan nama barang A. Nah, nanti bagian purchasing, kalau melakukan pembelian, itu tinggal menggunakan database produk nama barang A, seperti itu. Semoga menjawab ya. Tapi kalau misalnya kurang menjawab dengan conversation lisan seperti ini, setelah acara bisa menghubungin partner sukses masing-masing dan kita bisa melakukan secara online. Seperti itu. 2 pertanyaan terakhir ya. Mesti kita jawab. Dari Anonymous, selamat sore, bagaimana cara default dari Mocha langsung ke jurnal? Secara langsung, apabila ada beberapa tipe item dan harga per unit dalam persediaan dengan metode FIFO atau average. Dan juga bisa melihat HPT-nya juga. Nah, seperti yang Pak Timothy. Oke, jadi maksudnya ini mungkin kalau bisa saya konfirmasi, di dalam Mocha-nya itu satu item tapi punya banyak tipe. Misalnya contoh, kalau contoh ya, misalnya minuman ada yang reguler, ada yang large gitu, tapi dalam Mocha kan nama itemnya satu ya. Nah, kalau itu sebenarnya di jurnal udah kita coba, ditembak itu nanti akan menjadi 2 item yang berbeda. Nah, cuman ini nggak masalah karena ini kan sebenarnya menu. Nah, kalau menu itu jadi sebenarnya tidak ada kuantitinya, jadi walaupun namanya satu item tapi namanya berbeda, karena ukuran itu nggak masalah. Nah, untuk COGS-nya sendiri, seperti yang saya bilang, lebih baik makanya inventorinya itu di jurnal saja, biar nanti COGS, terus stock of name, pokoknya semua yang terkait dengan persediaan dan produk itu di jurnal aja master datanya. Di Mocha itu hanya untuk penjualan menu saja atau jadi mesin kasir aja. Oke. Terima kasih Timothy untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Aldi. Mohon izin ingin bertanya lebih lanjut, apabila kita setting di tax commission fee dari GoFood, ini di-set langsung ke split 20%. Dan hit ke expense, layaknya setting PB1 atau PPN. Artinya, pada saat rekonsiliasi bank, data penerimaan kas yang masuk hanya netnya saja. Potongannya langsung hit ke expense atau lainnya. Apakah setelah kita setting seperti ini, memungkinkan untuk memilih settingan lain? Untuk apa, sorry, yang terakhir? Apakah setelah kita setting seperti ini, memungkinkan untuk memilih settingan lain? Memilih settingan lain. Kalau yang tadi dibilang itu benar, jadi tax sama service and charge kan itu bisa langsung termapping, jadi langsung nilai uang yang diterima secara bank rekon itu sama, itu betul. Cuman kalau maksudnya settingan yang lain itu apa ya? Mungkin boleh ditambahin lagi pertanyaannya. Oke, nanti untuk lebih lanjut, Mas Aldi boleh japri aja ya langsung ke saya. Iya, atau enggak langsung ke PS-nya deh. Ini kayaknya lebih kompleks sesuai apa, ada kasusnya sendiri. Ya. Oke, masih lanjut lagi pertanyaannya? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke. 2 lagi ya, terakhir.
Oke. Ada dari Pak Firman itu, boleh dibaca? Ya, dari Pak Firman, extend dan adjustment nilai persediaan hasil dari stok opnam di Moka, apakah bisa juga diintegrasikan ke jurnal? Nah, ini sesuai yang tadi saya bilang, yang di Moka itu yang terintegrasi sayangnya hanya penjualan. Makanya stok opnam atau penambahan stok di Moka itu tidak terintegrasi di jurnal. Makanya kita anjurkan kalau sudah integrasi lebih baik inventorinya itu masternya mau stok opnam, mau tambahin produk dengan pembelian itu dari jurnal aja. Jadi Moka itu tidak perlu ada inventorinya lagi. Gitu sih Pak. Oke, untuk sesi Q&A-nya kita tutup ya. Tadi pertanyaan terakhir, kita lanjut masuk untuk ke sesi kedua. Oke. Nah, di sesi kedua, di sini akan ada informasi promo dari Kavika. Kavika selaku Partner Acquisition Supervisor. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Iya, halo. Iya, Kavika gambarnya agak blur. Agak blur ya? Iya. Oke, suaranya Kavika boleh dinyalain mic-nya. Udah jelas atau masih blur? Mukanya masih blur. Coba di virtual background-nya kayaknya ada masalah di setting. Bisa dimatikan dulu aja virtual background-nya. Iya. Gambarnya dimatikan aja. Langsung aja, Kak. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini, terima kasih banget untuk waktunya. Terima kasih juga tadi untuk pertanyaannya, responsnya bagus banget. Nah, untuk di Oktober ini kita ada promo untuk partner-partner jurnal, apalagi terkait dengan jurnal dan Moka Post integrasi ini ya. Nah, pertama yang di Enterprise Plus itu, kita ada diskon up to 25% dari 1,299.000 jadi 974.250. Begitu juga dengan Enterprise, Pro dan Starter. Jadi masing-masing diskonnya itu up to 25% gitu. Untuk Moka connection-nya juga, untuk Moka kan connection pertama itu free ya. Nah, untuk selanjutnya sampai dengan kelima kita ada diskon up to 5 connection itu jadi 135.000 per bulan, yang biasanya 200.000 per bulan gitu. Untuk TNC-nya sendiri, pertama promo ini nggak bisa digabungkan dengan promo lain. Yang kedua, promonya juga berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober bulan ini. Dan ketiga, minimum pembelian itu adalah 12 bulan gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang berminat atau mau bertanya-tanya nih soal promo dan diskonnya, bisa hubungin account manager masing-masing sih. Seperti itu. Kira-kira di sini ada yang mau bertanya? Mungkin? Ada pertanyaan dari Pak Agustiono. Kalau mau ambil promo tersebut tapi nggak pakai Moka gimana? Ya, boleh dibantu jawab, Kak Vika. Kalau misalnya mau ngambil promo nggak pakai Moka bisa sih Pak. Jadi nanti tinggal hubungin account manajernya aja. Tinggal tanya mau paket jurnalnya yang mana, terus mau pilih diskonnya yang berapa. Nanti tinggal kirim aja SO-nya gitu. Oke. Ada lagi informasinya Kak? Udah sih cukup itu aja. Oke, saya mungkin menambahkan sedikit aja ya untuk semua partner jurnal di sini. Promo ini kita adakan dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Jadi barangkali dari partner-partner yang ada di sini ada yang merasa nih, oh kira-kira dalam waktu dekat ini saya ada klien yang memiliki potensial untuk menggunakan jurnal
dan itu bisa langsung dibicarakan, bisa langsung diminta untuk dibuatkan SO-nya oleh account manager masing-masing sebelum tanggal 15 Oktober ya. Karena nanti udah tanggal 15 Oktober ke atas, promo ini udah nggak berlaku lagi. Jadi harganya akan kembali seperti normal. Dan saya rasa sangat sayang sekali karena diskon ini kan udah lumayan besar di 25% gitu untuk partner-partner yang ada di sini. Terus lalu informasi tambahan dari saya, mungkin dari beberapa partner yang ada di sini belum mengenal nih yang namanya Enterprise Plus. Kita udah 3 kali melakukan acara di waktu-waktu yang lalu. Kita ada berapa kali melakukan demo live juga untuk Enterprise Plus. Dan barangkali di sini ada yang belum tahu, bisa langsung menghubungi PS atau account manager masing-masing ya untuk dimintai fitur-fitur apa sih yang ada di Enterprise Plus. Kalau saya rangkum fitur yang ada di Enterprise Plus saat ini dibanding fitur yang Enterprise biasa adalah Enterprise Plus sudah bisa yang namanya approval, bisa tukar faktur, terus bisa yang namanya split invoice. Jadi kalau di jurnal, misalnya kalau di Enterprise kan kita bisa melakukan satu SO, kemudian bisa di-split menjadi banyak invoice. Tapi masalahnya adalah pengakuan pendapatan terjadi pada saat kita membuat invoice. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakui pendapatan semua, tapi ditagihkan secara terpisah? Nah, itu bisa menggunakan namanya split invoice di jurnal di dalam fitur Enterprise Plus. Kemudian Enterprise Plus juga bisa melakukan yang namanya pemisahan diskon berdasarkan kategori customer. Nah, ini dari dulu juga banyak yang minta nih. Ya, klien-klien misalnya klien-klien partner punya banyak kategori customer, misalnya dia pabrik atau produksi, terus kemudian punya customer dari daerah Surabaya dan Semarang, maunya diskon Surabaya dan Semarang berbeda nih, gitu. Nah, itu udah bisa dilakukan di dalam Enterprise Plus. Seperti itu. Ini ada pertanyaan mengenai promosi. Mungkin di sini ada typo ya, dari Pak Cipta Halim, yang starter kok lebih mahal dari harga normalnya ya? Kayaknya yang di slide ini ada typo ya kok. Starter itu normalnya 199, lalu diskon 25%, harusnya bukan 224 ya? Ini slide-nya kayaknya belum di-refresh, karena yang baru udah saya benerin. Gitu. Apa namanya? Ini, iya, harga lamanya 199, nanti bisa dihitung dikurangin 25%. Oke, sip. Nggak apa-apa, Dida, ini aja. Ya. Lalu tadi ini ada Pak Iwan juga, apakah ini diskon khusus yang annual pembayarannya, ataukah jika bayarnya bulanan juga tetap dapat diskon? Ini ada informasi bahwa di sini untuk minimum pembelian 12 bulan, artinya setahun ya Pak. Kalau yang bulanan berarti normal ya harganya. Terus tadi Pak Jeremia juga sudah. Oke. Tidak ada lagi yang bertanya untuk promosi ini. Jadi untuk yang starter jadi 149.250 ya. 149.250. Oke, sip. Saya cek lagi ya. Oke, untuk pertanyaannya sudah semua terjawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Indra nih. Pertanyaan yang lumayan bagus, mungkin sedikit komersial di sisi partner. Saya bisa kasih diskon user 10% nggak? Jadi selisihnya 15% saya ambil gitu. Dan ini saya bantu jawab untuk pertanyaan dari Pak Indra ya. Jadi Pak Indra, untuk hal seperti ini itu bisa dilakukan. Tapi namun artinya begini Pak, billing yang dari jurnal itu diatasnamakan ke Pak Indra. Dan Pak Indra melakukan invoicing sendiri kepada klien Bapak. Seperti itu. Pertanyaannya nambah lagi nih. Dari Bu Desi, artinya kalau harga setelah diskon nanti partner masih dapat 90%? Boleh dibantu kok? Oke, Bu Desi, nanti ini saya akan update pada selesai acara ya. Karena untuk cashback dari partner itu per bulan sebelumnya kita sudah ada addendum yang kita kirim. Nanti saya akan update selesai acara. Dibantu Adinda untuk diingatkan ya. Oke, ya. Fee partner dari Moka berapa? Pak Agus. Wah, ini kalau yang dari Moka mungkin kita tidak ada ini ya, Pak Agustinus.
kita tidak ada wewenang untuk memberikan jawaban ini, tapi bila Bapak Agustinus ingin membutuhkan kontak salesperson dari Mokapos, kami bisa membantu Bapak untuk share nomornya. Seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi kok. Ya. Berarti kalau saya mau pakai starter, terus integrasi dengan Moka, bayarnya tadi 100 berapa ya yang starter? 149 plus 135. Plus 135 ya Pak jadinya. Ya. Nah, perlu saya garis bawain dulu ya. Untuk integrasi Moka dan jurnal, kalau misalnya ada inventorinya, jangan menggunakan starter, tapi minimal menggunakan Pro. Kecuali memang bisnisnya berupa jasa ya, karena di starter itu tidak bisa modul inventory. Seperti itu. Jadi benar kalau misalnya ternyata klien dari Bapak adalah jasa, tapi dia menggunakan Mokapos, bisa Pak menggunakan starter dan Moka, seperti itu. Tanpa inventory ya. Oke, sip. Cuman saran dari saya sih minimal Pro, Pak. Karena fitur dari Moka ada tagging, dan tagging itu di starter juga tidak bisa. Nantinya Bapak akan kehilangan fitur itu nantinya. Seperti itu. Minimum di Pro ya? Berarti. Ya, minimum di Pro. Oke, untuk promosinya sudah cukup ya, kok? Sudah cukup. Ada pertanyaan lain mungkin dari partner lain? Sudah Kalau terjawab tidak semua. ada, saya kembalikan ke Adinda. Ya, terima kasih. Kita masuk aja ke sesi yang terakhir. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dan berpartisipasi. Ada satu lagi. Oh, boleh. Dari Teresa ini. Q&A-nya ada satu lagi. Dari Pak Abe ya? Iya. Oke, ini baru nambah satu. Dari Pak Abe. Pro kan tidak ada produk bundle ya. Tuh, untuk Pro ini kita ada produk bundle juga. Belum ada Pak. Untuk yang Pro. Oke, sudah ya untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan lebih lanjut mengenai produk jurnal atau Moka atau promosi yang lain, bisa menghubungi partner sukses atau account manajernya masing-masing. Oke, untuk webinar hari ini saya tutup. Terima kasih kepada Timothy dan Kak Vika untuk informasinya tadi ya. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu pada webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Dinda.